Hari ini saya bener-bener butuh bantuan dari kamu untuk ngasih ide ke saya, game apa, video game apa yang masih cocok buat dimainin sama anak-anak. Sebenarnya permasalahannya simple. Saya sedang kehabisan stok video game yang bisa saya kasih ke anak-anak saya di rumah. Jadi ceritanya, saya ini adalah seorang gamer akut, di mana zaman dulu sempet kali ya masuk ke dalam kategori kecanduan game, tapi untungnya sudah sembuh, bre. Tapi banyak di antara teman-teman saya yang belum sempat sembuh, akhirnya harus dapat dampak yang luar biasa berat. Seperti zaman dulu ada yang sampai akhirnya harus drop out dari kuliahnya. Ada lagi yang tadi drop outnya karena dia kebanyakan main game gitu ya, nggak berangkat kuliah. Terus ada lagi yang nggak bisa meneruskan kuliah karena duit yang harusnya dipakai untuk bayar kuliah ternyata dipakai buat main di warnet, bre. Nah, sebagian lagi ada yang beruntung bisa melalui itu semua dan akhirnya mereka menikah, punya anak gitu ya. Tapi ternyata dalam kadar tertentu masih bisa dibilang tetap kecanduan game. Jadi sempat dapat cerita ada teman saya yang kalau lagi nyetir mobil gitu ya sama keluarga, berhenti sebentar entah di lampu merah atau berhenti di mana, dia harus keluarin HP dan harus main game dulu. Terus ada lagi yang top up terus-terusan sampai harus ribut dengan istrinya. Pokoknya banyak deh. Dan dari sekian banyak hal yang saya saksikan dari orang-orang di sekitar saya yang memang gamer-gamer parah gitu ya, hampir tidak ada sama sekali yang akhirnya berujung bisa sukses berkarir dengan wow karena video game. Gak ada sama sekali. Tapi sebaliknya, kalau yang hidupnya jadi susah karena video game, ada. Bahkan yang hidupnya berkonflik sampai hari ini karena video game juga ada. Nah, di sini jadi ada konflik batin, bre. Bahwa saya suka nge-game dan saya tahu sisi positif negatifnya. Tapi karena saya bener-bener tahu bahwa sisi negatif ini potensinya lebih besar terjadi, akhirnya walaupun saya sangat ingin memperkenalkan video game ke anak-anak saya tetap punya aturan yang sangat ketat. Salah satu aturan paling dasar yang saya terapkan adalah tentang pengelompokan game berdasarkan usia. Kalau belum tahu, kamu bisa tonton di video ini. Jadi di situ ada banyak sekali kategori game berdasarkan usia gitu ya. Bahwa tidak semua game boleh dimainkan oleh anak-anak. Bahkan game yang sudah dikasih label everyone, di mana gamenya berarti sudah diakui, dinyatakan sah, aman untuk dimainkan anak kecil, ternyata tidak selalu aman. Kadang-kadang ada agenda tersembunyi di dalamnya. Kalau saya ingat zaman saya kecil dulu, zaman generasi awal konsol gitu ya, Nintendo, Sega, Super Nintendo gitu. Waktu itu seingat saya hampir semua atau malah mungkin semua gamenya itu aman dimainkan untuk anak-anak dan relatif gampang. Artinya walaupun ada tingkat kesulitan yang memang seingat saya lumayan menyulitkan gitu ya, tapi anak-anak tuh bisa menyelesaikannya tanpa perlu bantuan dari orang tua. Memang butuh effort yang lebih, mungkin butuh berminggu-minggu atau berbulan-bulan gitu ya. Tapi mereka, termasuk saya, bisa menyelesaikan tanpa perlu bantuan dari orang tua dan tanpa perlu perlindungan apapun. Karena gamenya simple, nggak ada agenda aneh-aneh, cuma lari, lompat, puzzle, action gitu doang. Jadi game-game macam Super Mario Bros, Metroid, Tetris, Pac-Man, Duck Hunt, Sonic, dan banyak banget game lain yang sangat aman dimainkan anak-anak dan tidak perlu ada pendampingan dari orang tua. Pure action and puzzle. Nah, waktu itu nggak semua game bisa langsung dimainkan dengan lancar. Ada kalanya stuck, bre. Kalau udah stuck gimana? Ganti game lain. Ntar stuck lagi, ganti yang lain lagi sampai akhirnya semuanya stuck. Ya udah, matiin konsolnya, keluar main sepeda gitu kan. Dan siklusnya akan begitu seterusnya sampai akhirnya nanti semua game bisa diselesaikan, udah tamat semua dan udah berhenti main gamenya karena udah bosen, bre. Jadi saat itu secara desain video gamenya dari awal dimainkan emang udah aman dan bisa diselesaikan oleh anak-anak. Dan yang kedua, akan ada waktunya gamenya emang udah harus berhenti dan nggak bisa dimainkan lagi. Entah karena stuck, entah karena tamat. Jadi akhirnya anak-anak akan ada waktunya berhenti main game dengan sendirinya. Racunnya ROG emang nggak ada obat. Asus ROG Maximus Z790 Hero BTF, motherboard dengan desain baru dari Asus, BTF. Selain membawa semua kecanggihan teknologi chipset Z790 seperti PCI Express Gen 5 untuk grafis dan SSD, Wi-Fi 7, dan support semua CPU Intel Gen 12, 13, dan 14, fitur baru yang paling seru adalah desain BTF-nya. Dilengkapi dengan konektor power grafis GC HPWR yang bisa mensuplai listrik hingga 600 watt ke GPU tanpa kabel. Selengkapnya cek link di bawah.
Nah, gimana yang terjadi sekarang? Apakah masih sama seperti dulu? Ya sebenarnya ya, kalau yang namanya anak-anak itu akan selalu sama. Bahwa mereka mainin sesuatu nantinya entah stuck, entah bosan, pasti akan berhenti dengan sendirinya. Yang jadi permasalahan adalah, pertama, stok gamenya untuk mereka beralih ke game lain saat stuck itu tidak terlalu banyak. Dan sekalinya ada, ternyata hanya sebagian kecil aja yang aman untuk dimainkan oleh anak-anak. Spider-Man, oh ya mereka suka banget. Tapi sayangnya bukan untuk anak-anak bre. Seru sih, tapi kalau saya mau mereka mainin game itu, saya harus dampingi bener-bener. Terus anak saya juga suka Harry Potter. Tapi untuk main Hogwarts Legacy, tahan dulu. Gamenya bukan hanya untuk anak-anak, tapi agenda di dalamnya banyak banget bre. Terus game terakhir yang dimainin anak saya, yang saya pikir agak aman adalah Goat Simulator 3. Game yang buat saya nggak jelas banget sih. Dan siapa sih orang dewasa yang bakal suka kecuali anak kecil gitu ya. Tapi ternyata gamenya juga bukan untuk anak-anak. Udah gitu sekalinya mereka stuck di dalam gamenya, gak akan mungkin bisa lolos. Kenapa? Karena salah satu misinya adalah memenangkan kampanye untuk jadi presiden. Jadi di situ ternyata kita disuruh maksa orang untuk vote milih karakter kambing kita biar bisa jadi presiden. Satu hal yang sangat gak mungkin bisa diselesaikan sama anak kecil. Sempat saya ajak main Overcooked karena kebetulan memang ratingnya untuk everyone, tapi gak bertahan lama. Jangankan anak-anak, saya aja sampai stres maininnya. Susah banget bre. Apalagi main bareng bocil yang ada bukannya seneng malah ribut. Jadi sekarang akhirnya bener-bener saya kehabisan stok. Game apa lagi yang bisa saya kenalin ke anak saya? Di sini saya coba bikin list dulu nih. Game-game apa aja yang kira-kira cocok buat mereka mainin. Dan gak terasa saya bikin list dari game lama sampai game baru. Dimulai dari game Nintendo. Konsol yang saya mainkan zaman dulu. Memang bukan list lengkap yang ada di sini, tapi dari judul random yang berhasil saya kumpulkan. Dari zaman Nintendo Entertainment System sampai Nintendo Wii, sebagian besar gamenya adalah untuk everyone. Nintendo Switch udah berbeda. Walaupun masih ada Mario series yang menurut saya cukup aman dimainin anak-anak, tapi ternyata ratingnya teen loh. PS sama PC malah lebih parah lagi. Sampai zaman PS4 itu seingat saya lumayan banyak game dengan rating everyone, jadi masih aman saya kasih ke anak-anak saya dan bisa saya lepas, mereka bisa menyelesaikan sendiri tanpa harus ada pendampingan dari saya. Ada beberapa game yang saya ingat banget mereka bisa selesaiin dan mereka seneng banget dimainin sampai berkali-kali gitu ya. Ada NEC, terus ada NEC 2, terus ada beberapa game Lego Marvel yang memang ratingnya 10 plus, tapi saya lihat cukup aman dimainin anak di bawah umur 10 tahun. Saya lupa ada game apa lagi, tapi saya ingat saya sih ada lumayan banyak sih ya. Jadi waktu itu anak saya bener-bener banyak banget waktunya tersisa di depan PS4. Sampai akhirnya masuk ke era PS5, tapi bukan tentang PS5-nya, termasuk PC dan juga Xbox, bahwa ternyata game-game yang dirilis saat ini yang cocok buat anak-anak udah semakin habis. Dari beberapa yang udah saya tulis ini, cuma sekitar 20% game yang punya rating E atau E10+. Itu pun bukan game yang bisa dengan mudah diselesaikan anak-anak sendirian. Anak saya contohnya udah nyobain Ratchet and Clank Rift Apart, udah nyobain Stray, tapi tiap kali stuck selalu ribut minta bantuin. Dan ternyata memang cukup sulit gitu ya, dan berujung harus saya yang main terus karena setiap level berikutnya akan semakin susah. Jadi sebenarnya yang namanya siklus ngegamenya anak kecil itu sama, baik sekarang maupun saat saya kecil dulu. Main, stuck, berhenti, ganti game lain, stuck, berhenti, ganti game lain, dan begitu seterusnya. Permasalahannya adalah tadi, pertama, pilihan gamenya nggak banyak. Dan akhirnya karena mereka pengennya main video game, balik-baliknya lagi adalah ke game yang bisa dimainin tanpa perlu ada stuck. Pengen tahu apa? Benar sekali, Roblox dan Minecraft. Dan lebih utamanya lagi adalah interaksi online-nya. Yang mereka mainkan bukan game puzzle, bukan game klasik seperti yang saya mainkan zaman dulu, tapi game online di mana di dalamnya mereka bisa berinteraksi dengan orang lain. Sebagai seorang pegiat teknologi, saya sangat paham bahwa yang mereka ajak ngobrol belum tentu anak kecil. Bisa aja mereka adalah predator, bre. Udah gitu Roblox nih terutama dipenuhi dengan in-app purchase. Nggak anak saya, nggak teman-teman dia di sekolah, semuanya udah pada berlomba-lomba top up gitu ya. Dan sempat anak saya bilang pengen top up, sempat hampir saya turuti. Sampai akhirnya dia bilang pengen top up, saya perhatikan nih mau dipakai buat apa. Dan ternyata dia sedang berhitung chance. Dia lagi nanya nih, "Pah, kalau 5% kayak gini, ini berarti gimana?" Dan benar sekali, yang dia lakukan adalah sedang menghitung chance gacha untuk mendapatkan weapon legendary dong. Kelas 2 SD bre, udah ngitung chance seperti orang-orang tua yang terjerat judi online. Mau dibawa kemana coba? Kalau anak saya akhirnya saya turuti,
top up Robux untuk gacha. Nah, di sini saya nggak bisa menemukan kata pengganti lain untuk gacha yang di game tadi selain simulasi judi. Jadi kalau saya turuti tadi, akhirnya anak saya yang masih kelas 2 SD, dia sudah belajar berjudi lewat video game. Nah, di sini akhirnya peraturan saya yang udah ketat tadi masalah video game menjadi semakin ketat lagi. Bukan hanya rating game yang saya lihat, tapi apa yang benar-benar mereka lakukan. Apalagi yang dimainin sama mereka sekarang adalah game online, di mana bahkan ESRB aja tidak berani menjamin keamanan game online. Semua interaksi online tidak bisa mendapatkan rating dari ESRB. Nah, kalau banyak orang khawatir game kekerasan bisa membuat anak menjadi kasar, terus apalagi game yang kontennya seksual itu bisa membuat anak menjadi apa? Nggak tahu saya. Nah, kalau game yang isinya adalah simulasi gacha, kira-kira akan membuat anak menjadi apa? Ditambah lagi, game online itu nggak akan ada habisnya, nggak akan ada ujungnya. Beda seperti game Mario, Sonic, dan yang lain-lain itu ya, itu game ada tamatnya. Jadi anak-anak ini pasti akan berhenti. Tadi, entah karena stuck, entah karena tamat. Tapi kalau game Roblox, dia nggak ada berhentinya, bre. Kalau dia bosan dengan yang satu, ada banyak lagi pilihan yang lainnya, di mana semuanya online dan semuanya wajib mendapatkan pengawasan dari orang tua. Masih agak mending kalau anak-anak kita terekspos konten kekerasan, kita masih bisa kasih tahu. Tapi gimana ceritanya kalau sampai mereka dihadapkan pada predator yang memang mengincar anak-anak? Diajak ngobrol, pura-pura jadi anak kecil, terus janjian seolah-olah pengen ketemu sama temennya. Padahal ternyata ketemu sama Om Obri. Jadi sekarang jujur saya sudah kehabisan ide. Saya masih pengen memperkenalkan video game ke anak-anak saya, tapi saya nggak tahu lagi game apa yang cocok untuk dimainkan sama mereka. Jadi kalau kamu punya ide, langsung share aja game apa yang cocok buat anak-anak dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini. Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre.